Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Safinah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan yaitu suatu pasal yang menjelaskan makna La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pasal ini menjelaskan makna dari lafal la ilaha illallah. Sebagaimana kita semua memahami bahwa kalimat la ilaha illallah adalah dikenal dengan miftahul jannah. Selain itu, lafal atau kalimat la ilaha illallah juga disebut sebagai kalimat tauhid. Ada juga yang menyebutnya sebagai kalimatul ikhlas, dan ada juga yang mengatakan itu sebagai kalimatun najah, kalimat keselamatan. Nah, hal itu atau la ilaha illallah ini disebutkan di dalam Al-Quran itu di 37 tempat. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah memang kalimat yang agung. Makanya ada yang menyebutnya sebagai kalimatun najah atau sebagai kalimat keselamatan. Ada juga yang disebut sebagai kalimatul ikhlas, ada juga yang disebut kalimatul tauhid itu tadi. Apa makna la ilaha illallah? Seperti tadi yang sudah saya baca, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Artinya di sini keberadaan Allah, wujud Allah adalah hak. Wujud Allah adalah hak. Karena itu maka tidak ada sesuatu apapun, tidak ada siapapun yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi kita hanya diperbolehkan menundukkan diri, dalam arti menyembah itu yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna dari lafal la ilaha illallah. Mengapa ini disampaikan oleh pengarang dari kitab Safinah ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketauhidan, iman itu adalah pokok dalam kehidupan beragama. Maka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertama diwujudkan dengan pengakuan. Kita mengakui bahwasanya memang tidak ada yang pantas disembah
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah, ini merupakan salah satu wujud pengakuan kita bahwasanya kita hanya tunduk, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini realisasi pertama. Kemudian setelah kita memang berkomitmen bahwa kita mengakui, karena kita tahu, kita paham hanya Allah satu-satunya yang memiliki hak atau yang berhak untuk disembah, maka konsekuensinya adalah kita harus mewujudkan atau membuktikan keimanan kita itu dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan di dalam syariat-syariatnya. Dan semua itu sudah ada tuntunannya di dalam syariat. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan pada bab-bab sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, bahwa amal soleh, kemudian ibadah yang kita lakukan itu ada aturan-aturannya. Kita bisa menjumpai ketentuan atau aturan itu di dalam fikih, karena fikih itu sebetulnya adalah derivasi dari syariat. Dan fikih inilah yang mendetailkan dari syariat Allah tersebut. Nah, maka kita beribadah mengikuti aturan-aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah, itu merupakan perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan mengenai makna la ilaha illallah. Ya, kalimat yang sangat sederhana, tapi itu merupakan kalimat yang sangat agung, makanya disebut sebagai miftahul jannah. Dan kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang menjadi penentu keselamatan kita adalah ketika di akhir hayat kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati was sihhati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.